Selamat siang saudara-saudara semuanya. Itu mahasiswa Informatika Universitas Nasional ya. Hari ini kita lanjutkan masalah materi ICT Technopreneurship ya. Dan di sini sudah hadir beberapa orang ya. Muhammad Amar, Denis, Azelia, Aura, siapa ini? Hansa, Tubagus Iwan, Alfariski, Septia, Pak Rafda Mara ya. Nah, oke, saudara-saudara, ini nanti saya rekam, kemudian nanti hasil rekamannya saya berikan link di grup ya kepada Anda semuanya ya. Nah, oke, saudara-saudara, di dalam membangun suatu kewirausahaan berbasis teknologi, ya, ini yang sangat penting bagi kita adalah membangun yang namanya mindset ya, developing mindset ya. Developing mindset itu artinya merubah cara pandang ya, mengubah cara pandang kita ya, kemudian juga meningkatkan wawasan kita ya, kemudian juga eh, melakukan hal-hal yang kiranya adalah itu ini ya itu berorientasi kepada visi masa depan ya, kemudian juga tidak berorientasi pada masa lalu gitu ya, tapi juga memiliki suatu pandangan ke depan bahwasanya hidup di era kemajuan teknologi itu bisa membawa kepada perubahan yang sangat signifikan ya, baik itu secara personal maupun juga secara community. Nah, untuk bisa membangun yang namanya technopreneurship, saudara-saudara, memang tidak mudah ya, sangat tidak mudah ya. Kenapa ya kan? Karena memang itu perlu adanya perubahan ya, perubahan dari diri kita sendiri. Perubahan yang paling utama adalah di dalam era sekarang ini dinamakan sebagai digital mindset ya. Digital mindset ini sebagai salah satu karakter utama yang harus kita tumbuhkan ya di dalam membangun wirausaha menggunakan teknologi Oh digital iya. ya. Nah, apa perbedaan utama antara digital mindset sama pola pikir atau pola pandang yang tidak berbasis digital ya? Jadi kalau kita bisa pelajari ya bahwasanya digital mindset itu berbasis kepada karakter curiosity nomor satu ya, rasa ingin tahu ya. Jadi rasa penasaran ya, rasa penasaran, rasa ingin tahu gitu ya, untuk mendalami dan mengeksplorasi lebih lebih dalam ya. Jadi nomor satu bahwasanya kalau orang itu tidak punya rasa ingin tahu ya, maka dia belum digital mindset ya. Digital mindset itu artinya saudara-saudara, yang pertama ini adalah adanya keingintahuan ya. Penasaran, keingintahuan untuk mendalami, untuk mengeksplorasi, untuk mengembangkan, untuk mencari hal-hal yang katakanlah kritis ya. Nah, dari situ saudara-saudara menjadi dasar bagi kita kan untuk mengembangkan beberapa hal ya. Salah satunya adalah kreativitas, inovasi ya. Ada suatu aplikasi yang saat ini lagi rame, misalkan aplikasi Gemini ya, ChatGPT-nya versi Google ya, yang Gemini tadi ya. Itu langsung kita pelajari. Apa ini aplikasi ini? Aplikasi ini apa keunggulannya? Apa kegunaannya? Apa aplikasinya? Bagaimana dan seterusnya. Berarti kalau Anda sudah memiliki sifat seperti itu, saudara-saudara, berarti Anda memiliki rasa ingin tahu, rasa penasaran. Nah, dari situ Anda mencoba-mencoba, ya, mencoba-mencoba untuk bisa mengintegrasikan dengan yang lain. Nah, berarti Anda punya keinginan meningkat, ya. Setelah pertama adalah eksplorasi, kedua adalah kepingin mengembangkan atau develop, ya, dengan integrasi dengan satu sistem yang lain. Dan akhirnya keingintahuan Anda tadi saudara diwujudkan menjadi suatu implementasi. Oh, kalau begitu ini bisa kita manfaatkan Gemini ini menjadi suatu model ya, AI gitu ya, yang itu adalah bisa diterapkan untuk suatu kasus atau juga suatu hal yang lebih teknikal. Nah, kalau Anda sudah punya tidak sudah punya sifat atau karakter seperti ini, saudara-saudara, maka Anda berarti sudah berada pada digital mindset, ya. Jadi orang itu tidak kaku dengan teknologi yang ada, bahkan juga yang berkembang. Tapi kalau dia tidak menggunakan atau juga tidak ini ya merespon perkembangan teknologi yang ada,
ya dia hanya apa itu melakukan suatu aktivitas yang ordinary, ya. Ya sudah Pak, saya ini memang seperti ini, ya sudah seperti ini. Nah, itu berarti Anda tidak berorientasi kepada digital teknologi. Karena seperti kita ketahui, saudara-saudara, perkembangan digital teknologi ini sangat-sangat pesat sekali, ya. Bahkan juga saat ini gitu kan sudah mulai dikembangkan 6G, ya, di mana 6G ini mengatasi kelemahan-kelemahan yang jaringan, ya, performance jaringan yang ada pada 4G dan sebelumnya. Nah, ini saudara-saudara, kalau kita sudah punya rasa ingin tahu, ya, rasa ingin tahu, rasa penasaran, ya, ini akan terus berkembang, ya, berkembang gitu kan, seperti Anda gitu kan, terhanyutkan di dalam wahana yang tidak terbatas, ya, seperti Anda itu tersesat di dalam lautan pengetahuan, ya, dan juga lautan daripada ilmu-ilmu lain yang perlu diintegrasikan. Nah, kemudian saudara-saudara, setelah Anda punya rasa ingin tahu, maka Anda nggak mau ketinggalan. Nah, ini penting ya. Tidak mau ketinggalan dengan coming up teknologi, ya. Jadi nggak mau ketinggalan, akhirnya apa? Akhirnya apa? Anda selalu dekat dengan sumber-sumber referensi yang itu selalu memberitakan tentang penemuan-penemuan terbaru, ya. Nah, kalau Anda terbiasa dengan ini, saudara-saudara, maka akan Anda ketemu, ya. Oh, ternyata AI ini sampai di sini perkembangannya. Nah, dari mana Anda bisa mengatakan itu? Karena Anda sudah dekat dengan referensinya, referensi yang terbaru tentang perkembangan new teknologi ini. Dengan itu, saudara-saudara, maka Anda, ya kan, sangat akrab, ya, sangat akrab dengan perkembangan teknologi. Nah, kalau sudah sangat akrab dengan perkembangan teknologi, gitu kan. Nah, ini tinggal switch, ya, tinggal switch sedikit, ya kan, menjadi itu bekal bagi kita kan untuk memanfaatkannya, mencari celah, ya supaya itu bisa kita kapitalisasi menjadi suatu bidang wirausaha baru atau juga wirausaha berbasis digital. Atau juga Pak, saya tidak suka wirausaha Pak, saya memanfaatkan untuk profesional untuk bekerja. Nah, sama juga, ya, basisnya adalah sama, ya, basisnya adalah rasa ingin tahu yang mendalam, ya, eksplorasi, ya, development, ya, kemudian juga sampai ke kreativitas dan inovasi. Nah, Anda juga bisa memanfaatkan menjadi suatu pengembangan profesional. Pak, kalau gitu ini harus saya pelajari dan saya tekuni. Kalau saya tekuni maka saya harus melatih, gitu ya. Setelah melatih maka saya mengambil modul-modul course profesional, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu tiga ini Anda dapatkan, saudara-saudara, maka Anda berani menghadapi, embrace the challenge, ya. Itu dare to face the challenge, ya, berani menghadapi tantangan-tantangan, ya, tantangan-tantangan daripada digital teknologi ini mau dikembangkan kemana atau juga mau terapkan di mana, gitu ya. Sehingga Anda kalau sudah punya digital mindset teknologi ini, gitu kan, Anda sangat cepat sekali, ya, saya cepat sekali untuk bisa berkembang seperti itu. Nah, kebanyakan saudara-saudara kalau kita lihat ya, itu kenapa bisnis-bisnis wirausaha ini seringkali gitu ya, itu gulung tikar, ya, karena dia tidak memanfaatkan perkembangan teknologi digital, ya. Seperti kita lihat ya kan, banyak sekali gitu kan di Indonesia ini gitu ya, beberapa contoh gitu ya, itu usaha-usaha digital yang kualitasnya itu sangat bagus, kualitasnya gitu. Hanya saja dia tidak dilengkapi dengan dua hal, ya, ya. Dilengkapi dua hal, misalkan adalah manajemen, ya. Ilmu manajemennya belum masuk, ya. Kemudian ilmu digital marketingnya belum masuk. Kemudian katakanlah gitu kan, ilmu daripada keuangannya belum masuk. Ya, tiga ini aja lah ya, ilmu manajemen, ilmu keuangan, digital marketing. Ini nggak masuk ya di dalam pengembangan satu wirausaha gitu kan. Akhirnya wirausaha itu ya seperti jualan warung biasa, ya. Jualan warung biasa yang itu dari tahun ke tahun ya tidak berkembang. Nah, kita lihat ya sekarang ini saudara-saudara, semua bisnis UKM ini kan menjamur ya, mulai dari kopi, ya, mulai dari kopi O, kopi A, ya. Saya itu pernah lihat itu kopi itu lucu-lucu ya, kafe-kafe itu ya, kafe Tangi Turu, ya, kafe Bangun Pagi, kafe Murah, kafe Tuku, kopi, ya, luwak, ya kan, rancai kek, gitu kan, macam-macam.
ya. Tapi itu dikemas dengan tiga ilmu tadi itu, ilmu manajemen, ya, ada ilmu keuangannya, ada digital marketingnya. Yang semua ini gitu kan, manajemen, keuangan, dan digital marketing ya berbasis pada teknologi digital. Akhirnya apa ya? Itu baru berdiri gitu kan, kemudian berkembang dengan cepat menjamur di semua lokasi dan tempat. Nah, akhirnya sebab apa, Saudara? Akhirnya itu menjadi kapitalisasi bisnis gitu ya, sangat menjamur dengan cepat ya. Kenapa ya? Karena tadi gitu kan, cepat ya. Perkembangan teknologi digital ini sangat cepat gitu kan, sehingga wirausaha wirausaha tadi itu ya dilengkapi dengan tiga komponen tadi itu ya juga berkembang dengan pesat sekali. Nah, inilah keuntungan daripada kita kalau punya yang namanya kemampuan atau juga itu mulai ya membiasakan diri menumbuhkan digital mindset. Nah, seperti itu ya, saudara-saudara ya. Jadi ini sangat penting bagi kita ya untuk menumbuhkan itu keempat hal ini yang saya sebutkan tadi itu ya. Jadi akhirnya apa gitu kan? Akhirnya Anda gitu kan mau nggak mau harus menekuni ya, menekuni digital teknologi ya. Anda nanti menjadi manajer ya, menjadi manajer ya, menjadi apa itu, menjadi lebih meningkat lagi ya, menjadi direktur ya, menjadi CEO ya, menjadi beberapa hal kan ya, di dalam apa itu struktur organisasi pengelolaan suatu usaha bisnis gitu ya, baik skala nasional maupun juga skala internasional gitu kan. Maka Anda harus cepat mengikuti perkembangan teknologi ini ya, karena kita tidak bisa ya apa itu melepaskan perkembangan teknologi ini sebagai sebagai hal yang katakanlah tidak apa itu kita jauhi ya. Kita harus come up ya. Kita harus come up, kita harus catch up gitu ya. Kita harus mampu ya menerapkan apa itu perkembangan teknologi digital itu menjadi suatu perubahan ya. Suatu perubahan ya kan yang tentu adalah membawa keadaan, itu keadaan yang lebih bagus, yang lebih optimal dari sisi pengelolaan, dari sisi efisiensi, ya, dari sisi layanan, gitu kan, semakin semakin berkembang. Nah, dengan cara seperti itu, saudara-saudara, itu aset terbesar perusahaan di era sekarang ini adalah itu meningkat, bukan lagi akses fisik, itu bukan lagi aset fisiknya, tapi adalah aset kapitalisasi pasar, ya, yang itu dibuktikan dengan teknologi informasi. Ya. Sebagai contoh begini ya, sebagai contoh ya saat ini itu mulai ramai ya, itu perkembangan aplikasi di Indonesia ini ya. Kalau kita lihat ya, Gojek ya sama Grab itu mendominasi, ya mendominasi gitu kan. Ya, yang lain itu masuk ya berusaha masuk juga. Tapi akhirnya sekarang ya kan ada aplikasi dari luar negeri gitu kan, dari saya dengar itu dari Asia Tenggara ya, masuk ke Indonesia ya. Kenapa dia berani berhadapan dengan apa itu? Ini ya, berarti berhadapan dengan apa itu penguasa atau bukan penguasa ya, penguasa pasar ya kan, bisnis Gojek sama Grab tadi itu. Karena dia bisa melihat di situ ada peluang. Dari mana dia bisa melihat ada peluang? Karena dia punya data, data yang pasti adalah sangat valid ya, sehingga itu bisa menjadi celah gitu kan, teknologi yang dia bawa aplikasi dari luar ini bisa masuk seperti itu. Nah, ini saudara-saudara salah satu contoh gitu kan bahwa teknologi digital itu sangat membantu kita gitu kan dalam membuat satu analisis data ya. Sudah dengar saudara? Halo, sebagai contoh aja tadi itu. Anda sudah lihat ya aplikasi apa itu seperti Gojek atau Grab yang dari luar itu ya. Halo, 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 halo. Oke ya. Nah, saudara-saudara, artinya adalah dengan dia mendapatkan data yang sangat betul akurat tadi itu kan, dia punya perhitungan bahwa apa itu ada celah ya, ada opportunity, ada kesempatan gitu kan, aplikasi yang dibawa ini bisa mendapatkan pasar ya. Walaupun itu juga perjuangan yang sangat berat ya, perjuangan sangat berat ya kan. Karena apa ya kan? Karena dia harus bersaing dengan penguasa pasar yang saat ini mendominasi ya dalam transportasi yang apa itu yang kita kenal ini ya.
Nah, ini saudara-saudara tentu adalah salah satu contoh gitu kan bagaimana wirausahawan teknologi ya, berbasis teknologi mas saya ya, itu dia menggunakan teknologi-teknologi digital yang mutakhir ya untuk bisa mendapatkan analisis data ya. Berapa ya kemungkinan ya saya bisa masuk ke dalam pasar itu transportasi di Indonesia ini yang sudah dikuasai oleh brand-brand terkenal di Indonesia ini. Jadi dia ngitung, ya menghitung itu saudara-saudara, dia dapat data. Ya, oh aplikasi A, ya transportasi umum ini mendapatkan sekian setiap tahun, transportasi B sekian setiap tahun. Nah, C dan seterusnya. Dan dia mendapatkan suatu sintesa data bahwa ada kelemahan, kelemahan dari sisi itu dua belah pihak ya, antara konsumen dengan provider, ya provider daripada aplikasi tadi itu. Dia melihat ada kelemahan, ya kelemahan-kelemahan inilah yang dikumpulkan sama dia bertahun-tahun gitu kan, untuk menjadi suatu analitik data ya kan, sehingga diputuskan, wah aplikasi ini bisa masuk. Nah, aplikasi bisa masuk ini bukan semata-mata aspek teknologi, tapi adalah aspek daripada perhitungan suatu usaha bisnis, ya. Dari situ dia mau satu konsep gitu kan, yang itu konsep tadi itu ya kan, mengapa itu berbasis pada kelemahan-kelemahan daripada bisnis-bisnis aplikasi digital yang ada. Ya, dia rekap, dia menjadi meramu menjadi suatu konsep kelemahan, kelemahan-kelemahan penguasa aplikasi transportasi yang ada. Nah, disitulah saudara-saudara dia masuk gitu kan, dia mempropos aplikasi yang baru, ya aplikasi transportasi yang baru. Dan sekarang udah kita lihat. Nah, ini salah satu contoh aja, salah satu contoh gitu kan, bagaimana dia gitu kan menerapkan teknologi gitu kan untuk membuat satu pemetaan peluang usaha yang sangat sulit ya. Karena kita lihat gitu kan, itu bisnis transportasi itu udah dikuasai oleh yang seperti kita kenal tadi itu. E-commerce juga sama ya. Saya pernah lihat itu ada suatu negara luar gitu ya, sampai dia melakukan survei pasar itu mengerahkan sumber dayanya kan untuk mencari tahu pola konsumen orang Indonesia ya. Pola konsumsi orang Indonesia itu di e-commerce bagaimana? Ya, dia tidak hanya mendapatkan data secara digital ya, tapi dia juga sampai berkunjung ke negara kita. Berkunjung ke negara kita ya, dia melihat ya pola perilaku konsumen orang Indonesia ini gitu kan. Orang Indonesia ini suka kalau beli itu apa sih bedanya dengan negara luar? Ya, dia dapatkan pengetahuan itu. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga aplikasi yang dia pasarkan untuk orang Indonesia itu berbeda. Ya, orang Indonesia suka diskon, gitu kan? Diskon Rp1, diskon nol, diskon 100%. Nah, itu begitu aplikasi ini diluncurkan gitu kan, itu semuanya diskon-diskon yang menarik-menarik semuanya. Tujuannya apa? Bahkan juga sampai dikasih uang, gitu kan. Begitu kita mendaftar di aplikasi, kita langsung dapat deposit uang untuk belanja. Nah, dari mana dia ya kan bisa mendapatkan informasi seperti ini, saudara-saudara? Ya, dia tidak hanya cukup mendapatkan informasi secara digital, tapi dia juga menggali kepada pola perilaku konsumen di suatu negara. Nah, itu bertahun-tahun, nggak langsung sebulan dua bulan ya. Oh, kalau gitu gini ya. Saya mendapatkan satu data analitik bahwa pola perilaku konsumen Indonesia itu seperti ini. Nah, itu dikumpulkan saudara-saudara menjadi suatu konsep gitu kan. Nanti bagaimana dia itu meluncurkan suatu itu aplikasi e-commerce gitu kan, yang itu berbeda dengan yang sudah menguasai pasar e-commerce di Indonesia ini. Nah, oke, akhirnya apa saudara-saudara? Dari dua contoh tadi itu gitu kan, dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan juga ya memanfaatkan ilmu itu bisnis ya, dia bisa secara bertahap ya mendapatkan yang namanya pangsa pasar ya. Nah, pangsa pasar itulah yang memang menjadi suatu itu menjadi suatu milestone ya, menjadi tahapan-tahapan orang itu berhasil di dalam mengembangkan wirausaha ya. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, apa itu bisnis zaman dulu kita kuno gitu ya, barang itu harus laku. Betul, barang itu harus laku. Tapi barang itu harus laku tidak cukup. Barang itu harus memiliki suatu segmen pasar. Barang atau jasa itu memiliki suatu segmen pasar. Nah, disinilah saudara-saudara, dia mendapatkan suatu segmen pasar.
diterima oleh konsumen, ya tahapan pertama ya, diminati oleh konsumen, akhirnya itu menjadi satu kanal pasar yang berhasil dia create. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat saudara-saudara kan, Pak, apa itu eh, persaingan antara bisnis aplikasi digital ya dalam hal e-commerce ya dengan pasar konvensional itu kan kelihatan ya. Kelihatannya apa? Yang sangat kelihatan, Pak sepi Pak sekarang Pak mall, ya. Pak sekarang orang-orang beralih ke e-commerce semua. Itu artinya apa saudara-saudara? Itu adalah dia mendapatkan pasar, ya, mendapatkan pasar. Jadi mendapatkan pasar itu saudara-saudara itu sangat penting. Ya, berarti Anda itu sudah menjadi suatu bisnis yang memperoleh trust dari konsumen. Ya. Nah, dari situ saudara-saudara dia mengembangkan lagi. Dia nggak cukup, ya nggak cukup. Oke, saya sudah mendapatkan pasar. Bagaimana saya bisa mengembangkan pasar ini, mengoptimalkan pasar ini semakin meluas, semakin berkembang, ya, semakin apa itu bertambah, ya. Nah, dia balik lagi, ya. Dia menganalisis gitu kan, apa itu kelemahan-kelemahan yang selama ini dia lakukan, ya. Hubungan antara dia dengan konsumen, ya. Kemudian layanan pada konsumen, gitu ya. Service kepada konsumen, ya. Itu dievaluasi lagi untuk ditingkatkan, ya. Jadi pasar yang diperoleh ini gitu kan, itu dipertahankan ya supaya apa? Supaya tidak dikeruk oleh aplikasi yang lain, ya. Jadi artinya apa saudara-saudara? Karena kan seperti kita ketahui saudara-saudara, aktivitas perekonomian atau bisnis itu kan orang berjalan setiap hari, orang berjalan setiap waktu, ya kan? Kita berjalan di Jakarta ini gitu kan, nggak mungkin gitu kan, apa itu nggak melakukan proses yang namanya betul transaksi ekonomi, ya. Begitu kita keluar rumah, ya kita naik motor, kita beli bensin, ya, kita beli apa itu gorengan di pinggir jalan, misalkan ya kita mampir ke warung itu semua aktivitas ekonomi yang kita lakukan setiap hari dan itu rutin. Nah, bisa Anda bayangkan ya kan kalau itu adalah berlaku pada suatu negara, ya. Aktivitas ekonomi itu nggak berhenti, ya berjalan terus. Berjalan terus artinya apa? Ya, aplikasi digital yang dirancang itu tidak boleh berhenti. Ya, dia harus berjalan terus gitu kan, sampai itu menjadi suatu konsep yang namanya eh, redesign bisnis proses. Nah, ini sangat penting ya. Jadi di dalam apa itu kita mau menggunakan teknologi digital itu saudara-saudara, kita harus bisa yang namanya menerapkan redesign proses bisnis. Nah, harus cepat berubah ya. Aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ini saudara-saudara yang akrab di HP kita ini ya, itu kan berubah-ubah itu. Saya menggunakan suatu aplikasi X sih kan 5 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda ya, pelayanannya berbeda, ya, kemudian juga itu servisnya semakin bagus ya, semakin berkembang gitu ya. Ya, akhirnya apa saudara-saudara, sekarang ini kan kalau kita itu dulu kita itu menggunakan ATM ya, kartu ATM untuk ngambil uang ya kan, itu menjadi suatu kebiasaan ya, berpuluh-puluh tahun gitu kan kita menggunakan transaksi ekonomi kan dengan uang fisik ya. Sekarang saudara-saudara kita ya kan ATM udah pernah lihat saudara-saudara ya. Udah sering melihat ya ATM ini kan sekarang gimana kondisinya ATM ATM di tempat Anda ini. Apakah masih ramai? Halo, halo, Tidak, Pak. ya kan? Sudah mulai sepi ya. ATM ATM ini di semua tempat sudah mulai sepi ya. Kita sekarang ini kalau bayar gitu kan, sedikit-sedikit aplikasi, ya sedikit-sedikit QRIS, gitu kan. Sampai pecel lele aja kita beli QRIS sekarang, ya. Gorengan QRIS, ya. Jadi tukang gorengan yang apa itu sekarang udah keren ya, tukang gorengan tuh kan, dia udah bisa QRIS, ya. Itu Anda bisa bayangkan ya kan, orang zaman dulu gitu kan, kita ya kan, itu kalau beli gorengan, beli apa gitu kan, itu kan anu saudara-saudara ya, apa itu kembaliannya, ya kan, nunggu kembaliannya, kadang-kadang juga kembalinya belum ada, Pak baru pagi Pak, belum, baru buka Pak, belum ada uang recehan gitu kan, ya, gorengan udah ketelan, gorengan udah ketelan gitu kan, nggak ada kembaliannya, ya kan, itu satu contoh, nunggu kembaliannya gitu kan, konsumen nunggu kembaliannya, ya, sementara ya ditunggu waktu, dikejar waktu gitu kan, akhirnya apa ya, nggak efektif, ya.
Kalau sekarang gitu kan kita beli gorengan, beli pecel lele gitu kan, QRIS jebret ya kan kita makan gitu kan, udah nggak ada masalah itu ya. Kembaliannya juga nggak perlu kita tunggu karena presisi gitu kan. Kelebihan daripada digital teknologi itu kan presisi ya. Jadi kalau kita bayar ya kan, kita QRIS ya kan muncul nominalnya di situ gitu kan. Ya mau 0,1 rupiah pun ya nggak ada masalah, kita nggak perlu nunggu kembalian kan gitu ya. Nah, inilah saudara-saudara salah satu contoh gitu kan. Kita harus bisa mampu ya kan memanfaatkan kemajuan teknologi digital itu menjadi suatu bisnis proses redesign ya. Jadi proses bisnis yang telah Anda lakukan itu di redesign ulang ya. Di redesign. Kenapa? Karena Anda harus punya pikiran atau juga punya suatu ini ya komitmen. Perusahaan itu harus bisa mempertahankan pasar ya, konsumen ya, harus dipertahankan, bahkan semakin ditingkatkan. Kalau konsumen itu lari dari Anda, berarti Anda, perusahaan Anda itu bisa dikatakan gagal ya, gagal dalam mendevelop suatu relasi di situ. Karena kita lihat ya beberapa perusahaan-perusahaan yang gulung tikar itu kan karena apa ya? Karena pasarnya direbut orang. Pasarnya direbut orang. Kenapa ya kan? Pasarnya direbut orang. Ya macam-macam. Salah satunya adalah dia tidak mampu menggunakan teknologi digital ya sebagai konsep untuk melakukan upgrading ya capacity bisnisnya. Nah, begitu saudara ya. Oke. Jadi apa langkahnya ya? Tadi ya monitor proses ya, make change ya, melakukan perubahan ya kan. Nah, bagaimana perubahan dilakukan ya kan? Nah, kemudian menerapkan teknologi ya. Oke, sudah cara ya. Ini saya unggah di apa itu Zoom ya, di YouTube ya. Nanti saya kirimkan kepada Anda ya, gitu. Halo, sudah cara? Halo. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini saya kurang 9 menit ini karena saya pakai apa itu Zoom gratisan ya. Untuk absen nanti saya tinggal unggah apa itu diunggah ya kepada Anda ya. Apa itu di sistem ya. Saya unggah di sistem. Jadi Anda jangan khawatir ya. Semua saya absenkan. Video ini saya rekam nanti saya share kepada grup ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, hal yang paling penting di dalam apa itu menumbuhkan apa itu digital mindset ini adalah tadi ya bagaimana kita apa itu selalu up to date ya dengan perkembangan teknologi ya. Maka kita harus akrab dengan yang namanya digital literacy ya. Jadi digital literacy ini saudara-saudara menjadi suatu ciri khas ya. Perusahaan kalau mau berkembang gitu kan, dia harus membangun satu konsep literasi digital ya. Ya, sekarang ini gitu kan, semua pegawai-pegawai perusahaan, semua pegawai instansi gitu kan, dikenalkan dengan skill digital. Ya, sekarang kita kalau mau misalkan makan gitu kan, pesen apa aja gitu kan, itu menu gitu kan, udah menu yang datang itu bukan lagi ini ya, bukan lagi apa itu buku yang berisi menu atau juga flyer yang berisi menu. Sekarang kan yang datang adalah ya tab yang datang. Ya Pak, pesen apa Pak? Tab yang datang. Artinya apa sudah loh, pegawai biasa ya kan dikenalkan ya. Dikenalkan cara menggunakan aplikasi gitu kan. Jadi semuanya itu dilayani dengan konsep aplikasi ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga itu memudahkan operasional ya. Anda bisa bayangkan dengan kalau dulu kita beli soto ya, soto di pinggir jalan ya, soto yang terkenal gitu kan. Itu kan bonnya udah kertasnya lecek gitu kan, tulisannya nggak jelas gitu ya. Begitu mau kita jadikan sebagai bukti transaksi untuk kantor kan, itu udah kiwir-kiwir gitu ya. Nah, apalagi kena airnya soto gitu, kena airnya es jeruk, wah udah macam-macam deh kan. Kalau sekarang kan aplikasi kan, ya tinggal klik klik ya kan, masuk perhitungan ya kan, eh, jumlah otomatis total keluar ya kan, print ser jadi ya. Itu sekarang adalah satu contoh ya kan penghematan efisiensi yang luar biasa ya. Efisiensi dari proses pengelolaan tadi itu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi adalah contoh ya kan redesign bisnis proses ya. Jadi redesign bisnis proses itu adalah diterapkan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dari sisi produksi, layanan ya, dari sisi katakanlah itu maintenance ya. Yang itu bisa itu bisa sangat-sangat efisien ya, lebih murah, lebih masif, lebih gampang. Nah, seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah apa kewajiban Anda saudara ini ya, peningkatan kemampuan ICT ya. ICT literasi ini menjadi satu penting ya, literasi ya. Literasi itu bukan berarti Anda melek IT, saudara, bukan kita melek IT ya.
Tapi kita memahami IT itu ya kan dari sisi segala macam aspek, ya dari sisi operasional pasti, dari sisi kegunaan pasti, ya, dari sisi penerapan pasti, ya. Lebih penting lagi adalah dari sisi pengembangan, ya. Jadi ICT literasi ini saudara-saudara, ya kan, Anda mendapatkan suatu pengetahuan tentang suatu aplikasi atau suatu teknologi informasi atau suatu digital teknologi itu belum cukup. Lebih bagus lagi adalah kalau di level Anda ini adalah sampai di level development. Nah, itu berarti ICT literasinya jalan, ya. Jadi berkembang gitu ya. Akhirnya apa ya? Memang didistribusikan pada porsi daripada perusahaan yang kita develop ya. Jadi karyawan itu dikenalkan ya penggunaan teknologi terbaru ya. Kemudian cara merunning teknologi digital yang terbaru ya. Pengetahuan-pengetahuan yang digital yang diperlukan yang terbaru ya. Jadi akhirnya adalah kekayaan daripada perusahaan Anda ini saudara-saudara itu adalah kekayaan yang asetnya adalah intangible, tidak lagi terlihat. Berarti perusahaan Anda itu kuat. Ya, kuat kenapa? Karena semua SDM-nya itu kan menguasai teknologi digital. Kenapa? Karena Anda berhasil membangun satu konsep yang namanya tadi itu ya, digital literasi. Ya, berbasis kepada kemampuan ya melek terhadap IT ini. Nah, inilah sangat penting saudara-saudara ya, sangat pentingnya gitu kan. Digital literasi itu juga kita develop ya. Digital literacy itu bukan hanya kewajiban dari manajer, direktur, CEO, ya, tapi semua lini. Kenapa? Karena Anda itu berusaha membangun aset, ya. Kalau Anda membangun satu konsep bisnis, ya, maka itu Anda itu membangun aset, ya, mengembangkan aset, ya. Jadi yang dilihat oleh oleh perusahaan lain kan kalau ada apa itu perusahaan Anda itu dinilai eh, ini ya performansinya ya. Yang dilihat adalah apa ya asetnya, berkembang nggak asetnya ini, ya. Di aset bukan lagi yang dilihat itu bukan lagi transaksi tahunan, ya, laporan keuangan bukan, tapi aset, ya. Aset ini adalah banyak hal, ya. Ya, salah satunya adalah pasar tadi itu ya, pasar yang itu sangat penting ya untuk terus dikembangkan, dipertahankan, ya. Jadi Anda, ya kan, perusahaan Anda itu kuat, kokoh. Kenapa? Karena asetnya ternyata kalau dikapitalisasi itu ya kalau dirupiahkan ibaratnya ya kapitalisasi itu kalau misalkan diukur dengan satu nilai value ya satu ukuran uang itu sangat besar sekali ya disitulah orang itu menganggap perusahaan Anda itu wah performanya bagus ini ya performanya bagus gitu kan pasarnya terus berkembang setiap tahun gitu kan menambah pasarnya gitu kan kenapa ya kan karena Anda berhasil menerapkan yang tadi itu ya digital mindset ya akhirnya merambah kepada digital literacy ya akhirnya ya kan perusahaan Anda ya kan kuat ya sangat kuat sekali di dalam menggunakan teknologi informasi ini menjadi suatu metode utama ya kan di dalam pengembangannya ya seperti itu ya oke saudara ada pertanyaan halo halo Tidak ada sih. oke ya nah saudara-saudara ya kan sekarang ini kita hidup di era online ya internet ya. Jadi internet ini ya menjadi suatu ini ya, menjadi suatu kebutuhan ya. Jadi internet itu gitu kan menjadi suatu kebudayaan baru bagi kita ya kan. Orang itu sekarang itu ya kan connected ya, connected dengan segala hal ya. Bahkan juga perusahaan Anda atau juga kita ya itu get connected always ya, get connected dengan aktivitas internet ya. Jadi kalau ada perusahaan ya kan dia tidak menggunakan internet ya kan, wah siap-siap itu ya. Siap-siap ya dia tidak bisa berkembang ya. Tapi kalau perusahaan itu memanfaatkan internet ini gitu kan untuk pemasaran, untuk sosial media campaign ya untuk berkomunikasi dengan konsumennya ya, untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya, untuk beradu ya di dalam dunia internet ya kan, digital marketing ya kan. Nah, itu dia mulai berkembang ya. Ini kalau jadi get connected itu sangat penting saudara ya. Karena kita itu get connected dengan dunia network yang tidak terbatas, ya, maka mental atau attitude ya kan di dalam
kita menggunakan betul internet ini harus develop, dibangun juga, ya. Ya, jadi banyak orang gitu kan tidak itu eh, saya lihat ya, itu juga atau juga perusahaan ya, eh, behaviornya itu belum dibangun, ya, perilaku di dalam memanfaatkan dunia online ini, ya. Jadi dunia online ini dia hanya melihat sebagai display aja, ya, sebagai display mengenai existing atau juga eksistensi dari suatu lembaga atau perusahaan. Padahal itu punya fungsi yang sangat penting, ya. Sekarang ini kalau kita itu kemana saja gitu kan, mau mencari informasi perusahaan, lembaga, nomor satu adalah kita mencari websitenya ada nggak, kan gitu kan? Ya nggak? Anda mendapatkan informasi perusahaan, ya. Perusahaannya gitu kan, itu pasti Anda cari dulu di internet, ada nggak di internet ini? Ya, begitu Anda melihat profilnya, ya aktivitasnya, itu baru yakin, oh yakin ini, gitu kan? Kalau Anda mendengar satu perusahaan, ya kan, nggak ada alamatnya di internet, gitu kan? Anda yakin, saudara, ada aktivitasnya? Halo, halo. Nah, pasti Anda nggak yakin. Nah, inilah saudara-saudara salah satu contoh gitu kan, bahwa dunia internet atau online ini kan harus kita manfaatkan secara lebih, ya. Jadi teknologi digital ya dan online ini gitu kan itu adalah satu satu kesatuan, ya. Satu kesatuan yang kita gunakan ya kan untuk sebagai bermacam-macam, untuk komunikasi, untuk kolaborasi, ya, untuk hubungan layanan, ya, untuk katakanlah